Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Nah, jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing teman-teman ya. So do your own research teman-teman. Untuk IHSG hari ini itu terkoreksi tipis aja teman-teman, 0,07%, close di level 6.961. Nah, IHSG itu kelihatan masih belum kuat ya untuk break dari level psikologis yaitu 7.000 teman-teman. Jadi kalau dari view saya pribadi minggu ini itu IHSG ada cenderung untuk koreksi ya. Koreksi kemana? Maybe kembali ke level support di 6.920-an. Jadi kalau menurut saya sih koreksinya nggak jauh-jauh amat teman-teman. So far IHSG masih oke. Cuma karena posisinya yang sedang berada di resist, jadi ada ruang untuk koreksi terlebih dahulu, dan justru kalau koreksi itu bagus teman-teman. Nah, jadi ya buat teman-teman yang masih pegang cash atau teman-teman yang udah full di market, jangan lupa set trailing stop. Buat teman-teman yang posisinya udah floating profit, buat teman-teman yang masih pegang cash, nunggu dulu teman-teman ya, nunggu saham-saham yang berada di support. Untuk sektor yang masih menarik itu minyak teman-teman, Metsi, Elsa itu masih menarik, kemudian Arco, Kin, MBMA itu menarik juga teman-teman, itu renewable energy. Nah, kemudian Bakri Group itu so far pergerakannya juga oke ya. Itu ada BRMS, kemudian ada Bumi, dan Dewa. Ada Energi juga lumayan oke teman-teman ya. Nah, untuk hari ini saham-saham yang mau saya bahas, yang pertama itu saya mau bahas Arco. Arco ini sendiri cukup sering ya kita bahas di channel ini teman-teman, dan sejauh ini Arco masih bergerak sesuai dengan analisa. Nah, buat teman-teman yang follow saya dari lumayan cukup lama ya. Sebelumnya kita sempat sarankan beli Arco di sini teman-teman ya. Level 640 sampai 600, dan lowest-nya tepat teman-teman ya. Lowest-nya cepat di 600, dan saat ini kondisinya lagi floating profit. Jadi pertanyaannya, apakah Arco masih menarik? Menurut saya masih teman-teman ya. Menurut saya masih. Buat teman-teman yang kebetulan ya ikut di harga bawah, hold aja ini Arco teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman baru mau entry, saat ini Arco itu sudah mendekati area support ya. Di harga sekarang maybe sampai 690 itu bisa teman-teman jadikan area beli yang baru. Nah, jadi buat teman-teman yang sebelumnya punya di harga bawah, mau averaging up di harga sekarang menurut saya oke, sampai 690, under 690 trailing stop, atau buat teman-teman yang baru mau entry di harga ini di bawah 690 teman-teman bisa consider untuk cut loss. Kalau menurut saya ini menarik teman-teman ya. Inverted head and shoulders-nya kejadian, dia break dengan volume yang oke, kemudian habis itu koreksinya volumenya kecil teman-teman ya. Kalau kita perhatikan ini break ya, break dengan volume yang gede-gede, kemudian dia koreksi mulai konsolidasi dengan volume yang rendah. Jadi menurut saya ini konsolidasinya bagus. Jadi teman-teman buat yang masih tertarik untuk Arco, menurut saya masih oke untuk entry. Kemudian ada Kin ya. Kin juga sebelumnya udah sempat kita bahas, dan sebelumnya kita sempat sarankan beli di sini teman-teman ya, di level 670 sampai 650, dan targetnya udah kecapai. Kin juga pergerakannya ini persis mirip banget sama dengan Arco tadi teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di sini ada inverted head and shoulders juga yang udah di break ya, shoulder kiri ini head,
dan ini shoulders kanan. Dan sama dengan Arco tadi, dia break dengan volume gede, kemudian habis itu koreksi dengan volume yang terus menipis. Jadi Kin menurut saya juga masih menarik ya buat teman-teman yang tertarik. Nah, buat teman-teman yang kebetulan udah ikut dari harga bawah belinya di mana? Di harga sekarang sampai 800 menurut saya oke. Sampai 790 lah. Atau agak bawah dikit masih oke sih. Sampai 770 pun menurut saya masih oke teman-teman ya, untuk teman-teman yang tertarik untuk beli Kin. Mengingat IHSG yang saat ini sedang berada di resisten, alangkah baiknya buat teman-teman yang tertarik untuk beli Arco maupun Kin, belinya itu cicil dulu teman-teman. Siapa tahu kalau IHSG-nya koreksi dapat harga yang lebih rendah lagi teman-teman. So far ini Kin sama Arco, MBMA itu saham-saham yang teman-teman bisa pilih lah salah satunya, dan menurut saya ada peluang untuk naik lebih tinggi lagi untuk tahun ini teman-teman. Oke, kemudian ada MDKA. MDKA itu pergerakannya juga menarik teman-teman ya. MDKA MDKA sendiri kalau kita lihat dari sisi tren, ini trennya bisa dibilang turun ya. Sejak April 2022 itu trennya udah mulai menurun. Nah, sebulan terakhir itu pergerakannya, sebulan 2 bulan terakhir ya, itu pergerakannya menarik teman-teman. Dimana ini ada palung ya, ada base yang dibentuk, kemudian di sini dia turun, tapi turunnya itu enggak melebihi dari palung sebelumnya teman-teman ya, base sebelumnya. Jadi ini udah mulai bergerak, artinya udah mulai ada perlawanan buyers di sini. Dan kalau kita lihat dari sisi chart pattern juga cukup menarik ya, cukup menarik. Di sini ada potensi cup and handle. Ini cup dan ini maybe handle-nya. Nah, resistnya ada di 3540. Kalau seandainya MDKA mampu break dari level ini, next MDKA bisa saja kembali ke harga 4.000-an ya. Jadi MDKA menurut saya menarik. Nah, supportnya di mana? Support terdekat untuk MDKA itu di sini teman-teman, di harga 3.300-an. Dan support berikutnya itu ada di sini. So, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk MDKA, strateginya seperti apa, teman-teman bisa nunggu di support ini ya, yaitu di 3.300-an, kemudian berikutnya ada di 3.200 sampai 3.150-an ya. Jadi itu dua area yang menurut saya cukup menarik ya buat teman-teman yang tertarik untuk beli MDKA. Nah, pertanyaannya, kalau beli di harga sekarang apakah boleh? Menurut saya boleh-boleh aja, dengan syarat teman-teman percaya area beli teman-teman ya. Saat ini posisinya sedang berada di resisten, kemudian IHSG juga sedang berada di resisten. Nah, jadi kalau IHSG-nya koreksi, ini juga ada ruang untuk koreksi. Maka, kalau teman-teman takut ketinggalan mau beli di harga sekarang, contoh modal 10 juta, entry dulu 2 juta di sini. Kemudian kalau turun lagi ke sini, entry lebih gede, turun lagi, entry lebih gede sampai 3150. Kalau close under itu, teman-teman bisa consider untuk out terlebih dahulu dari MDKA. So far, secara teknikal MDKA cukup menarik kalau menurut saya pribadi. Nah, kemudian 3 saham berikutnya itu saya mau bahas saham-saham kecil ya. Yang pertama, Cars. Cars ini sering banget saya bahas di channel ini, teman-teman. Dan sejauh ini cuannya lumayan gede ya untuk Cars, teman-teman. Nah, Cars itu awal saya rekomend beli itu di sini ya. Buat teman-teman yang ingat, awal saya rekomend beli itu di sini. Kemudian terakhir kali saya bahas, saya sarankan beli di sini ya, di dua area, di 95, kemudian support di 90. Dan confirm ya, Cars itu udah mendekati target teman-teman ya. So, buat teman-teman yang udah beli Cars, ikut plan kita sebelumnya, selamat ya, congratulations. Next,
plan untuk cars seperti apa? Buat teman-teman yang udah punya, slow aja, santai ya, settling shop. Nah, buat teman-teman yang belum punya, belinya di mana nih kira-kira? Oke. Cars itu ada gap di level 120-an, sekaligus itu merupakan target dari cup and handle-nya ini. Nah, kalau kita ke time frame yang lebih kecil, kita bisa melihat level support untuk cars itu ada di 105 sampai 100. Ya, kalau seandainya cars kembali ke situ, teman-teman bisa consider untuk entry dengan porsi yang teman-teman atur sendiri ya. Karena teman-teman belinya udah lumayan tinggi, porsinya atur sendiri. Menurut saya ini saham cukup potensial ya tahun ini ya, karena ini kan baru bangkit dari tidur nih. Tahun lalu cars itu baru bangkit dari 50, kemudian habis itu naik kencang. Nah, yang menarik adalah setelah dia naik kencang, dia konsolidasi cukup lama, teman-teman. Ya, konsolidasi cukup lama. Ya, kalau mau ada hal-hal yang aneh-aneh sih, menurut saya ATH-nya di 140 itu potensi banget untuk kesentuh oleh cars di tahun ini. Ya, cars menurut saya menarik, teman-teman. Kemudian ada Mari. Mari ini menurut saya pergerakannya cukup oke, teman-teman ya. Ini baru pertama kali saya bahas, tapi menurut saya ini pergerakannya cukup oke. Sebelumnya kita sempat fail ya di sini. Nah, Mari kalau teman-teman perhatikan, dia udah 3 kali coba untuk break dari resist ini, teman-teman ya. 75 sampai 76. Ya. Di sini dia sempat break, gagal ya, turun lagi. Di sini dia sempat break juga, volumenya gede, gagal lagi. Di sini juga sempat mencoba untuk break, gagal lagi ya. Dan yang menarik adalah setiap dia mencoba untuk break resisten, volumenya gede-gede, teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan Mari, seandainya resist ini mampu di break, itu potensial banget untuk Mari kembali ke harga 90-an. Di sini ada triple bottom, teman-teman ya. Ini bottom 1, ini bottom 2, ini bottom 3. Menurut saya pribadi, Mari ini konsolidasinya bagus. Nah, buat teman-teman yang mau spekulasi, belinya kira-kira di mana? Di harga sekarang sampai 65. Ya. Buat teman-teman yang mau spekulasi di harga sekarang, menurut saya cukup oke ya untuk beli Mari sampai 65. Dengan dana, teman-teman atur sendiri lah. Jangan dengan porsi yang gede, teman-teman, karena kan ini belum terkonfirmasi break. Kalau teman-teman mau entry-nya dengan dana kecil dulu. Mungkin setengah porsi ya. Kalau teman-teman punya cash 10 juta, mau masuk saham ini 5 juta dulu, kemudian 5 juta yang lagi nunggu dia break dari 76. Menurut saya pribadi sih ini pergerakannya udah lumayan oke, teman-teman. Dari segi price volume juga lumayan oke. Jadi ada potensi soon ini akan di break. Ada potensi, teman-teman, bukan berarti dia harus break. Oke, itu untuk Mari. Terakhir saya membahas saham Friend yang hari ini lumayan oke, teman-teman ya. Hari ini pergerakannya lumayan oke. Tapi ini baru satu candle dan ya, Friend hari ini sempat naik 20%-an, kemudian finally tutup di angka 59. Kalau kita lihat pergerakan Friend ya, ini Friend jelas trennya masih downtrend parah malah. Ya, downtrend parah, sempat nyentuh level tertinggi di harga 170-an, kemudian turun hampir mendekati 50. Nah, kalau kita ke time frame yang lebih kecil, ke time frame 15 menit, hari ini menurut saya pribadi ya, ini pergerakannya lumayan menarik lah untuk dibahas, teman-teman. Sekitar pukul jam 2-an ya, sekitar jam 2-an itu Friend naik dengan volume yang gede. Habis itu turun,
di sini dia turun, volumenya juga lumayan gede sih, ya. Tapi habis itu dia konsolidasi, teman-teman ya. Di sisa waktu itu dia konsolidasi, dan konsolidasinya itu dengan volume yang terus menipis, ya. Maybe di sini ada reaccumulation dari Badar, ya. Sorry, kita tempel aja lah buat nyari support. Nah, tadi buat teman-teman yang mau spekulasi, belinya kira-kira di mana nih? Ini aja teman-teman, pakai support hari ini, yaitu 59 sampai 57. Spekulasi dana atau porsi teman-teman atur sendirilah, ya. Teman-teman tahu sendiri ini saham apa. Kalau naik ya kenceng, kalau turun juga kenceng, teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli saham seperti ini, porsinya teman-teman atur sendiri. Apalagi sekarang udah diterapkan ARB simetris, teman-teman ya. Jadi porsi atur sendirilah untuk entry saham-saham kecil. Jangan dengan porsi yang aduhai, teman-teman. Porsinya teman-teman atur. Oke, sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam.